Assalamualaikum. Om Swastiastu. Salam. Namo Buddhaya. Rahayu. Selamat bahagia semuanya nggih. Saya ucapkan terima kasih pada panjenengan yang telah klik video saya pada hari ini. Mugi-mugi panjenengan semua yang telah klik video saya pada hari ini mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan serta mendapat kelancaran rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini panjenengan semua pengen saya ajak kembali berpetualang di pedalaman hutan Sumatera. Saat ini saya berada di pedalaman hutan Sumatera. Ini tepatnya di daerah Panggung deh. Ini pohon-pohonan yang begitu rindang, masih yang begitu asri. Di sini itu pohon-pohon menjulang tinggi seperti ini biasanya ditempati namanya tawon ya, tawon madu itu, tapi di ketinggian yang benar-benar di ujung tinggi sana itu. Dan untuk pengambilan madu biasanya ini butuh keterampilan dan keahlian seseorang ya, nggak semua orang bisa untuk mengambil yang namanya madu tawon di daerah sini. Dan ini saya pengen sedikit bercerita bahwa memang di daerah sini itu ada namanya adat istiadat setempat yang menurut cerita, konon cerita, kita itu kalau masuk di wilayah hutan sini itu nggak boleh sembrono ya. Karena memang udah berkali-kali kejadian, nggak cuma sekali dua kali, bahkan hampir sering sekali telinga ini mendengar kabar tentang orang yang tersesat di hutan ini karena memang kesembrononan mereka. Kenapa saya bilang kesembrononan mereka? Karena kalau orang memang tidak bisa menghargai alam, pasti di sini itu akan susah mencari jalan keluar untuk pulang. Karena memang di sini itu terkenal dengan namanya oyot mimang. Mungkin panjenengan di sana, di luaran sana kurang paham dengan apa itu oyot mimang. Kalau orang Jawa bilang oyot mimang itu apa ya? Hal yang kita nggak bisa nalar ya. Pokoknya kita kalau masuk ke hutan sini itu kalau kita sembrono, kadang kita mau keluar, menuju jalan keluar itu sangat susah ya. Tapi di pikiran kita itu seolah-olah udah mau menuju jalan keluar. Tapi nanti setelah kita udah berkali-kali mengitari namanya hutan ini, kita itu selalu muter di jalan itu lagi, jalan itu lagi, jalan itu lagi. Ini percaya tidak percaya, monggo. Panjenengan percaya monggo, tidak ya dicoba aja datang ke sini. Tapi memang untuk sampai di wilayah ini panjenengan tidak semudah yang panjenengan bayangkan. Pertama, memang roda 4 nggak bisa masuk ya ke wilayah sini, dan yang kedua, roda 2 pun tidak masuk ke wilayah ini. Panjenengan semua kalau pengen mengitari namanya alas yang berada di pedalaman Sumatera ini harus rela jalan kaki. Karena memang jalan kaki pun tidak mudah, sampean harus melewati namanya sungai, harus menyeberang sungai, harus ya kayak orang waktu kita pramuka dulu ya, sekeras itulah. Dan ini di sini saya pengen sedikit bercerita bahwa memang di sini sedikit mistis ya ceritanya. Memang hutan ini masih benar-benar hutan yang belum pernah terjamah namanya tangan manusia. Jadi panjenengan di sini kalau sembrono ngomong jorok apa panjenengan sembrono hal-hal yang dilarang di wilayah ini sampai lakukan di sini, mau nggak mau panjenengan pasti akan muter-muter aja di sini, nggak bisa keluar dari hutan ini. Karena memang kalau mungkin panjenengan datang sendiri masuk ke wilayah ini akan merasakan begitu perasaan yang berbeda ya. Alamnya yang terasa sejuk itu sampai kalau memang masalah oksigen ya, full oksigen ya ini teman-teman onlineku.
panjenengan mungkin bisa merasakan sejuknya oksigen yang kita hirup itu benar-benar sehat, terasa sehat di dalam dada. Tapi memang panjenengan di sini nggak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh kencing sembarangan, itu ya, dicamkan ya. Ini karena memang banyak orang yang sembrononya itu kencing sembarangan. Nanti kalau memang panjenengan itu sok berani, sok jago di sini, sudah dipastikan panjenengan akan susah keluar dari hutan ini. Mungkin kalau panjenengan yang terbiasa hidup di kota akan merasa menyepelekan ya dengan hal-hal mistis yang berada di pedalaman hutan Sumatera ini. Ini jangankan jangankan makhluk gaib ya, hewan-hewan buas aja masih banyak di sini nih teman-teman. Hewan-hewan buas, terus seperti macan, tapi di sini di dalam hutan ini nggak boleh menyebutkan kata-kata macan. Ini ada sebutan tersendiri untuk pokoknya untuk menghormati ya, bukan ini tidak ada urusan syirik atau musyrik ataupun apa ya teman-teman. Mohon maaf ini untuk masalah orang yang ada fanatik agama, tolong agak menyingkirkan pikiran yang negatif dulu. Di sini memang adat istiadatnya begitu. Kita harus punya adab, namanya adab untuk masuk di wilayah orang lain. Ada peribahasa mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya apa? Ya di mana langit, di mana bumi kita pijak, kita memijakkan kaki di bumi dimanapun, di situ kita harus menjadi orang yang bijak dalam segala hal, butuh kedewasaan nggih. Makanya panjenengan yang suka sembrono, menurut saya jangan berharap masuk di hutan terlarang seperti ini. Kenapa saya sebut hutan terlarang? Ya karena itu tadi, ini tidak welcome ya, tidak terbuka untuk panjenengan-panjenengan yang suka sembrono dan sok jago itu, dan panjenengan yang sok-sokan, sok berani. Tapi kalau nanti udah tahu sesuatu hal, nanti ciut nyali, ya kan? Nah, inilah sedikit cerita saya dari pedalaman hutan Sumatera, yang masih banyak lagi cerita-cerita mengandung mistis di daerah sini nggih. Walaupun ini siang adanya, tapi memang tempat ini ya agak gimana gitu. Kalau saya ceritakan mungkin panjenengan tidak akan percaya, tapi monggo datanglah sendiri ke sini untuk menikmati alam Tuhan semesta alam yang sungguh indah seperti ini. Ini alamnya benar-benar belum terjamah tangan manusia nggih, karena memang di sini tidak boleh yang namanya merusak alam. Dan nanti suatu saat panjenengan akan saya ajak ke daerah yang namanya Lubuk Larangan. Itu ada sungai yang besar, itu disebut namanya Lubuk Larangan. Nanti suatu saat panjenengan saya ajak ke sana. Jadi ini sedikit ceritanya dari saya. Wassalamualaikum.